Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Darin Farhana, NIM 196500155. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan REST API server dengan menggunakan Laravel. Nah, yang pertama di sini, sebelum melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya, yang pertama harus dipastikan adalah bahwa komposernya telah terinstall. Maka kita bisa menuju ke command prompt, kemudian kita ketikkan composer dan langsung saja kita enter. Nah, jika muncul demikian, maka itu berarti composer telah terinstall. Ini bisa langsung kita tutup. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu saya akan menggunakan Gitbase ya. Jadi langsung saja kita akan membuat folder REST API Laravel. Ini bisa langsung menuju ke kanan Gitbase. Gitbase, kemudian akan muncul halaman Gitbase seperti ini. Untuk langkah awal untuk membuatnya, nah di sini saya tidak bisa mengetikkan ya, tapi kurang lebih seperti ini. PHP create project prefer this Laravel slice Laravel REST API. Ya, kemudian bisa kita enter, maka kita akan menunggu mengenai penginstalan Laravel. Dan jika sudah, maka akan terbentuk sebuah folder di http kita, karena ini menggunakan SAM ya. Jadi sebelumnya pastikan SAM-nya sudah menyala. Nah, kemudian kita cek di folder http-nya, ini akan muncul REST API Laravel. Nah, di sini editornya saya akan menggunakan ini VS Code. Dan langsung saja setelah membuat Laravel, kita akan masuk ke phpMyAdmin. Kita masuk localhost phpMyAdmin. Dan saya akan membuat sebuah database yang saya bernama universitas. Dan saya akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Ini karena tadi saya sudah membuat, maka data-datanya sudah ada. Tapi untuk pembuatan awal, saya akan membuatnya menggunakan Laravel. Dan sebelumnya, pastikan dulu bahwa Laravel Anda sudah terhubung dengan cara masuk ke Gitbase-nya, kemudian nanti bisa ketikkan php artisan serve, maka akan diketahui ini host Laravel-nya dan akan tersambung ke laman Laravel, yaitu ini 127.0.0.1 sama dengan 8000. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel. Membuat tabel menggunakan Laravel, kita masuk ke editornya. Yang pertama ini kita sebelumnya pastikan dulu bahwa database-nya sudah tersambung dengan cara masuk ke file.env. Kita perhatikan DB-nya database di sini. Di bagian DB database ini ada tulisan universitas. Ini sesuai dengan database yang saya buat. Jadi nanti disesuaikan dengan nama database masing-masing yang dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu membuat tabel mahasiswa. Ini mahasiswa, perintahnya ini kita masuk ke file database, migration, dan langsung kita create mahasiswa di sini. Dan kita masukkan ada berapa baris di mahasiswa itu. Kalau saya menggunakan ada 2 baris nanti ya, ID yaitu nama dan juga alamat. Dan jika sudah, maka kita bisa membuat isi. Kita akan membuat metode seperti halnya get, post, put, dan juga delete. Di sini berada di file yang bernama mahasiswa controller, itu ada di folder app. Dari app kita masuk ke http, kemudian kita masuk ke mahasiswa controller, kemudian ke mahasiswa controller. Nah, di sini langsung saja karena kita tadi menggunakan yang kita gunakan nantinya adalah metode get, kemudian update, get, post, put, delete. Jadi di sini yang pertama yaitu kita akan menuju ke metode index. Di index ini langsung kita ketikkan return mahasiswa all. Ini tujuannya untuk menampilkan semua. Maka untuk mendapatkan semua data agar tertampil kita menggunakan metode get. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke metode selanjutnya yaitu create dengan menggunakan $request. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menambahkan mahasiswa baru. Nah, di sini langsung saja kita masukkan data-datanya. Yang pertama yaitu $mahasiswa sama dengan new mahasiswa.
tabel mahasiswa. Yang kita masukkan adalah kata kuncinya nama dan alamat, karena tadi di database yang saya buat, saya membuat tabel mahasiswa dengan 2 kolom. Itu nama dan alamat. Ini jika sudah kita save, jika sukses akan muncul tulisan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke kolom selanjutnya, yaitu update. Update ini nantinya akan mencerminkan metode put. Ini berfungsi untuk merubah data mahasiswa. Nah, di sini kita tetap menggunakan nama dan alamat. Cara mengupdate-nya ini ada tambahan find ID. Jadi kita menggunakan ID. Ini ada gelar ID-nya ya. Kita mencarinya menggunakan ID. Ini bisa langsung kita cari, yaitu nama, alamat. Kemudian kita save. Jika sudah, maka akan muncul tulisan data mahasiswa berhasil diubah. Dan yang terakhir adalah delete. Delete di sini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa, yang mana ini juga menggunakan ID. Jadi nanti kita mencari dengan kata kunci find ID, lalu jika berhasil akan muncul tulisan data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, selanjutnya yang perlu kita ubah di sini adalah dari file api.php ini ada di router kita masuk. Yang kedua ada api.php. Di sini kita langsung tuliskan saja ya, di bawah nanti ada 4 karena kita masukkan API dari metode get, post, put, dan juga delete. Yang mana metode get ini terhubung dengan index, kemudian metode post ini create, put itu update, dan yang terakhir delete itu delete. Langsung kita tuliskan route sama dengan get mahasiswa.controller class index. Postnya juga sama. Yang ada sedikit perbedaan yaitu di put dan delete. Jadi sini setelah mahasiswa kita masukkan ID-nya karena nanti ID juga berperan dalam penggunaan metode ini. Langkah terakhir untuk membuktikan, langsung saja kita masuk ke aplikasi Postman. Kemudian ini kita lihat di sebelah sini ya, ini ada metode-metode yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama get, post, put, dan juga delete. Get ini untuk menampilkan semua data, post untuk mengupload, put untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus. Nah, di sini bisa kita masukkan dulu. Ini 127.0.0.1 ini merupakan hostnya, host dari Laravel yang kita miliki. Ini bisa kita lihat ya, jadi Laravelnya. Nah, ini halamannya itu sama, sesuai. Kemudian di sini karena kita menggunakan API-nya yang kita masukkan tadi di class api.php, kita masukkan API kemudian mahasiswa. Ini sesuai dengan nama tabel yang kita panggil. Dan langsung saja di sini, semisal kita karena get menampilkan ya, kita coba send. Ini kan kita coba send. Jika send nanti akan tampil data demikian. ID 12 ini sudah sukses, ini sudah muncul. Langsung saja ke create ya, langsung kita post. Untuk mempost ini langsung kita masukkan kata kuncinya. Yang pertama yaitu nama. Kita buat terserah aja, semisal Rara. Kemudian ada alamatnya. Kita masukkan alamat Jakarta, semisal send. Ini kita post, yaitu create menambahkan. Nah, ini muncul tulisan data berhasil ditambahkan. Maka berarti sukses. Untuk melihatnya kita bisa gunakan metode get. Nah, untuk menampilkannya maka kita hapus dulu tadi create dan barunya kita hapus. Nah, sudah, langsung kita send. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Ini kita bisa lihat ya, ada ID 1, 2, dan juga 5. Karena tadi sebelumnya saya sudah sempat membuat data. Ini tambahannya yaitu Rara Jakarta. Nah, kita buktikan lagi dengan melihat di database-nya langsung. Localhost kita masuk ke tabel mahasiswa. Ya, kita bisa cek ya, kita refresh. Ini ada satu data baru yaitu Rara dari Jakarta. Nah, berarti ini sudah sukses. Kemudian kita lanjut untuk pengaplikasian metode yang selanjutnya, yaitu metode put untuk mengupdate.
Nah, langsung saja karena tadi ini Rara ID-nya 5, kita masukkan ID 5. Di sini akan kita update dalam metode nama Rara. Kita masukkan key-nya. Yang pertama yaitu nama. Namanya misal kita ubah jadi Jika. Kemudian alamatnya kita taruh di Bandung. Langsung kita send. Nah, ini ada tulisan data mahasiswa berhasil diubah. Maka berarti datanya sudah masuk. Bisa kita cek dengan menggunakan metode get. Seperti biasa ini kita hapuskan dulu. Jika sudah langsung kita send untuk melihat. Nah, ini satu tadi ID 5 paling bawah lah. Data dari Rara berubah menjadi Jika. Bisa kita lihat di database-nya. Kita refresh. Sudah berubah. Yang terakhir di sini kita akan melihat pengimplementasian dari metode delete. Kita langsung ubah saja delete. Karena di sini delete, maka kita hanya perlu memasukkan ID-nya. Kita masukkan ID 5, langsung kita send untuk menghapus, request hapus. Ini data berhasil dihapus, langsung kita get. Kita lihat, ini ID-nya kita hapuskan dulu. Langsung kita send. Lihat datanya, apakah ada 2 atau 3? 1, 2, cuma ada 2. Bisa kita lihat di database-nya juga, ini ada 3 ya. Lalu kita refresh. Nah, datanya ada 2. Ini sudah dibuktikan bahwasannya pemanggil penggunaan IP sudah sesuai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kurangannya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.